Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I would like to share a video about advertisement. But before watching the video, so please subscribe this channel and like this video first, and don't forget turn on bell notification below. Thank you. Okay, this is our discussions. First, what is ad? Apa itu iklan? Definition of ad. An advertisement is a notice, picture, short film, set of words, and etc. used to inform people about job vacancies or to persuade listeners or readers or viewers to buy a product or use a service. Jadi, iklan itu adalah sebuah pemberitahuan, gambar ataupun film pendek atau kumpulan kata-kata dan lain-lain yang digunakan untuk menginformasikan orang tentang lowongan pekerjaan atau untuk mempengaruhi orang atau mengajak orang untuk membeli sebuah produk ataupun menggunakan sebuah jasa. Advertising is a form for communication for marketing used to encourage, persuade, or manipulate an audience to continue or take some new actions. Jadi beriklan itu salah satu bentuk komunikasi atau salah satu bentuk marketing yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan, atau memanipulasi orang supaya melakukan some new action atau tindakan baru gitu. Misalnya, kalau setelah melihat iklan tersebut, nah si readers atau si pembaca itu, si viewers itu nanti diharapkan bisa membeli produknya, atau misalkan bisa datang ke eventnya, atau misalkan bisa menggunakan jasa yang ditawarkannya, seperti itu. Next, purpose of the advertisement. Tujuan dari iklan. First, to promote or to advertise a certain product or service. Jadi yang pertama itu untuk mempromosikan ataupun mengiklankan produk tertentu ataupun jasa tertentu. And then to give an information about certain product or service. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang produk tersebut atau layanan jasa tersebut. And the last, to persuade people to buy a product or use a service is offered. Yang terakhir, untuk mengajak atau mempengaruhi orang-orang untuk membeli sebuah produk ataupun menggunakan sebuah jasa yang ditawarkan. Next, second, types of ad atau jenis-jenis iklan. Types of advertisement. First, product advertisement, service advertisement, and then event advertisement, and the last job vacancies advertisement. Jadi ada 4 jenisnya. Yang pertama iklan produk, yang kedua iklan layanan jasa, yang ketiga iklan acara, yang keempat iklan lowongan pekerjaan. Okay, here I have some pictures. This is the first picture, and this is the second picture, and this is the third picture, and this is the last picture. Oke, sekarang kalian tentukan gambar-gambar ini termasuk ke jenis iklan apa. Gambar pertama itu jenis iklan apa, dan selanjutnya sampai gambar terakhir. Oke, finished. If you are answer the first picture, it is event advertisement. Yes, you are good. And then if you are answer the second picture, it is service advertisement. Yes, good. And if you are answer the third picture, it is vacancy or job vacancies advertisement. Yes, you are right. And if you are answer the last picture, it is product advertisement. Yes, you are best. Jadi gambar pertama itu adalah contoh iklan acara, sebuah acara. Di situ acaranya adalah musik festival. Yang kedua itu adalah iklan layanan jasa. Di situ jasa memperbaiki AC. Yang ketiga itu adalah iklan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir itu adalah iklan produk. Di situ produk yang diiklankan atau yang ditawarkan adalah sepatu. Okay, next. Types of ad based on their media. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. First, print advertising, newspaper, brochure, magazine advertisement, and etc. Yang pertama itu iklan yang dimuat di koran, di brosur, ataupun di majalah-majalah. And then, broadcast advertising, television and radio advertisement.
Jadi iklan-iklan yang dimuat di televisi ataupun di radio. And third, outdoor advertising. Iklan-iklan yang ada di luar, like banners, flag, billboard, and etc. And fourth, digital advertising. Advertisements displayed over the internet and digital devices. Iklan-iklan yang muncul di internet atau di produk atau di device digital gitu ya. Misalnya kalian lagi nonton YouTube tiba-tiba muncul iklan, nah itu termasuk ke digital advertisement. Atau misalkan kalian lagi baca blog di internet lalu tiba-tiba muncul, nah itu berarti digital advertisement. Atau kalian lagi membuka sebuah aplikasi lalu ada iklannya muncul, nah itu termasuk ke digital advertisement. And then product or brand integration. Product placements in entertainment media like TV show, YouTube video, and etc. Jadi produk itu ditempatkan di media hiburan seperti acara TV ataupun di video YouTube. Misalkan ada sebuah acara di TV, misal Tonight Show, acara talk show Tonight Show. Nah, di situ ada produk yang muncul terus di layar, misalkan produk Kopi Good Day for example. Nah, berarti acara tersebut disponsori oleh Kopi Good Day. Ataupun di video-video YouTube ada YouTuber misalkan mereview sebuah produk dan mereka itu dibayar gitu atau di endorse ceritanya. Ya, itu termasuk ke product or brand integration. Okay, this is the example of print advertisement. Ini contoh brosur es krim. And this is the example of broadcast advertisement. Jadi ada iklan mie sedap yang diiklankan oleh Siwon dan juga ada iklan bakmi mewah yang diiklankan oleh Raffi Ahmad. And then outdoor advertisement, ini contoh dari iklan yang ada di luaran. Ini billboard McDonald atau banyak lagi ya contoh billboard atau baliho-baliho di luar yang bisa kalian temukan. Itu termasuk ke outdoor advertisement. And then this is digital ad. Jadi iklan-iklan yang muncul di YouTube ini. Jadi kalau kalian lagi nonton video lalu tiba-tiba ada iklan, lalu ada tulisannya skip ad atau lewati iklan. Nah, itu adalah termasuk digital advertisement. And this is product or brand integration. An influencer made a video on YouTube or Instagram reviewing a certain product or brand and she or he is paid for doing so. Jadi kalau product or brand integration itu influencer atau seorang selebgram atau YouTuber atau artis itu mereview sebuah produk dan mereka itu dibayar untuk mereview produk tersebut gitu. Contohnya di sini misalkan Tasya Parasya mereview skincare dari sapi di YouTube-nya. Nah, atau misalkan Iris Bella di Instagram-nya mengupload video tentang produk bayi gitu. Nah, itu mereka misalkan dibayar oleh produk tersebut. Nah, termasuk ke brand atau product integration. Okay, third, the structure of advertisement. Parts of advertisement. Jadi bagian-bagian dari iklan itu harus ada first title or name of the product or service, harus ada judulnya, judul iklannya atau nama produknya apa, nama layanan jasanya apa. And then description or content of the product or service, ada gambarannya atau deskripsi dari produknya, isi kontennya apa atau service-nya itu service apa. And then slogan, menggunakan bahasa-bahasa slogan ya seperti healthy inside, fresh outside. Jadi kalau mendengar kata-kata itu kita langsung ingat, oh itu iklan UC 1000 gitu. Jadi ada ciri khasnya. And then date, ada tanggal. Kalau misalkan iklan acara itu penting harus ada tanggalnya dilampirkan. And then price or cost, harganya atau biayanya berapa. And image or illustration, menggunakan foto ataupun ilustrasi. And contact and address or address, jadi ada kontak atau nomor yang bisa dihubungi dan juga ada alamat dari tokonya atau alamat dari perusahaannya. Okay, let's identify. This is an example of service advertisement. Name of service, it is professional cleaning service. Jadi nama layanannya itu atau nama jasanya adalah professional cleaning service. Kemudian cost-nya di situ ada price-nya
50% off, jadi diskon 50%. And then description-nya ada service area-nya di mana aja. And then image menggunakan foto atau ilustrasi. And also slogan, enjoy a clean without lifting a finger. Itu slogannya. And of course contact, ada nomor kontak yang bisa dihubungi di situ. Fourth, language features, unsur kebahasaan yang digunakan di iklan. First, simple present and simple sentence. Jadi menggunakan tensi simple present dan menggunakan kalimat yang simple atau sederhana. Clear, jelas, singkat, padat. And then persuasive sentence or slogan, menggunakan bahasa persuasif atau kalimat persuasif dan juga slogan. Can convince the readers or listeners or viewers to buy or come. Jadi yang nantinya bisa membuat si pembacanya, si pendengarnya ataupun si penontonnya untuk membeli ataupun datang ke suatu eventnya. And then special vocabulary or phrase, menggunakan kosakata khusus atau frase like great, quality, perfect, comfortable, and etc. And then special expression, menggunakan ekspresi khusus, for example buy one get one free, sell 50% off, and etc. Characteristics of good ad. First, persuasive. The content should be persuade the readers to buy the product or use the service. Jadi harus persuasif bahasanya. Jadi isinya tuh harus bisa membuat si pembacanya untuk membeli produknya ataupun menggunakan layanan jasanya. And then second, effective. The content should be in a simple text to give a clear message. Jadi harus efektif kalimatnya, harus simple teksnya dan untuk memberikan clear message atau pesan yang jelas. And then the last, interesting, by giving a colorful text, picture, and etc. Jadi harus menarik, tampilan iklannya harus menarik, desainnya harus bagus, harus menarik, bisa ditambahkan dengan teks yang berwarna ataupun menambahkan gambar-gambar yang menarik. Oke, fifth, how to make good ad. Ad aims to promote or persuade others. Tentukan dulu tujuannya, untuk mempromosikan atau untuk mengajak orang-orang. And then use simple present tense and simple sentence. Jadi menggunakan tensi simple present dan kalimat yang sederhana seperti yang tadi sudah disebutkan. And then mentioning name of product or company, ditulis nama produknya atau nama perusahaannya apa, and then logonya seperti apa, and then use slogan, menggunakan bahasa-bahasa slogan seperti contoh sebelumnya yaitu healthy inside, fresh outside. Jadi kita kalau mendengar kata-kata itu langsung ingat atau langsung tahu, oh itu iklan UC 1000. And then utilization or advantage, kelebihan atau keuntungan dari keunggulan dari produk kita tuh apa gitu. Oke, fifth, how to make good ad. Cara membuat iklan yang bagus. Ad aims to promote or persuade others. Pertama, tentukan dulu tujuan iklannya untuk mempromosikan atau untuk mengajak orang-orang untuk membeli produk kita atau untuk datang ke event kita atau gimana. And then use simple present tense and simple sentence. Menggunakan tensi simple present, waktu sekarang, dan juga menggunakan kalimat yang sederhana, clear, jelas, singkat, dan padat. And then mentioning name of product or company, disebutkan nama produknya apa atau nama perusahaannya, and then logonya, logo perusahaannya atau logo produknya. Slogan, menggunakan bahasa slogan seperti contoh sebelumnya, healthy inside, fresh outside. Jadi kita kalau mendengar kata-kata itu langsung ingat atau langsung tahu, oh itu iklan UC 1000. And then utilization or advantage, kelebihan atau keunggulan dari produk kita apa dibandingkan produk kompetitor atau produk pesaing kita. And how to use products promote, bagaimana cara menggunakan produk yang ditawarkan atau yang dipromosikan, or where to find it, di mana kita bisa menemukannya atau di mana kita bisa mendapatkannya, itu harus ditulis. Okay, that's it for advertisement material. If you have any questions, you can text me or find me on WhatsApp. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day, buddies.